Saya Dr. Asep Afaradi, saya mengajar di STT IKAT untuk pelajaran Teologi Kepemimpinan untuk mahasiswa semester 1 tahun 2023. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang teologi kepemimpinan. Kalau mau ingat, minggu kemarin kita belajar apa? Tentang karakter. Ya, coba kita lihat tentang teologi kepemimpinan dulu ya. Bagaimana kita melihat tentang teologi kepemimpinan itu, kita lihat tentang Tuhan Yesus ya. Dibaca dulu apa yang telah saya berikan. Siapa yang bisa menjawab karakter? Saya, Pak. Ya, apa? Untuk karakter setiap ada 4 macam karakter. Iya. Ada sanguin, kolerik, melankolik, dan pragmatik. Setiap orang memiliki salah satu karakter. Misalnya saya lebih pada karakter sanguin. Sanguin. Yang lain? Yang lain apa? Saya lebih cenderung ke melankolik, Pak. Melankolik. Yang lain lagi? Apa? Kolerik. Apa lagi? Yang sebelah sini apa? Sanguin ya. Jadi setiap orang itu mempunyai apa? Karakter masing-masing ya. Supaya karakter itu membuahkan apa? Satu kepribadian yang baik ya. Jadi apa hubungannya karakter dengan kepemimpinan? Coba dibuka dulu apa yang telah saya berikan. Menurut kalian semua, apa yang disebut kepemimpinan yang berhubungan dengan karakter? Suatu kita sadar, seseorang yang karena panggilan Tuhan bagi dirinya menjadi alat Tuhan untuk mendeklarasikan bagi dirinya mendeklarasikan Tuhan sebagai pemimpin yang melayani umat manusia pada dunia, melayani semua umat. Para khususnya yang memberitakan firman Tuhan yang murni baik perkataan maupun perbuatan. Itu yang menurut saya menjadi suatu kepemimpinan. Kepemimpinan hubungannya dengan karakter apa? Coba karakter. Ya pemimpin yang bagaimana? Apa? Atau Jadi di sini itu kepemimpinan yang harus apa? Berintegritas. Berintegritas itu adalah orang-orang yang berkata apa? Tadi kita belajar komunikasi, yaitu yang tentang jujur. Jujur termasuk karakter yang mana? Baik. Jadi kalau semua karakter adalah karakter yang baik. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Agar semuanya kita hidup apa? Nyaman, aman, sejahtera, dan kita bisa apa? Memberkati. Jadi apa hubungannya teologi kepemimpinan dan karakter? Kalau di sini yang berhubungan itu tentang kepemimpinan ada di tentang kolerik. Kolerik ya. Terus kalau kita belajar tentang kolerik, kita juga harus belajar tentang apa lagi? Tentang apa? Tentang karakter-karakter yang lain ya. Kita hari ini kita belajar tentang teologi kepemimpinan ya. Tentu teologi kepemimpinan ini kita belajar tentang Tuhan Yesus ya, bagaimana dia memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan diri dengan karakter yang ada pada diri masing-masing. Kita akan membuka Lukas 6 ayat 13. Lukas 6 ayat 13. Jadi apa kira-kira maksud dari Lukas 6 ayat 13 ini? Kira-kira maksudnya apa? Kira-kira apa? Tuhan Yesus memilih apa? Murid-murid untuk jadi apa? Ya, rasul itu sebagai apa? Pemimpin.
Jadi pada dasarnya karakter itu sangat apa? Berhubungan dengan, apalagi kita yang sekolah apa di teologi. Mari kita membuka yaitu dasar-dasar kepemimpinan ya. Dasar-dasar kepemimpinan ini mempunyai arti dan makna. Coba dibaca tentang artinya ya. Kepemimpinan itu sesuatu tidak sadar seseorang karena panggilan Tuhan bagi dirinya menjadi Allah untuk mendeklarasikan Tuhan sebagai pemimpin yang melayani semua umat manusia dan umumnya dan melayani umat saya. Ya, terima kasih. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus memilih Rasul Paulus untuk apa? Untuk apa? Untuk memimpin. Bagaimana Tuhan Yesus memimpin? Yaitu dipilih. Ya. Dipilihnya berapa orang? Yakin 12? Yakin. Jadi pada maknanya kita juga akan belajar tentang dasar dan motif. Coba nomor 2 ya. Nah, kalau dasar dan motif itu adalah untuk kita berdampak ya, yang terdapat di dalam Keluaran 39 ayat 43 ya. Coba dilihat. Kita akan melihat dalam Keluaran 39 ayat 43 di mana orang yang akan berdampak hidupnya akan mengeluarkan apa? Sifat-sifat karakter yang baik. Coba dibuka di dalam Keluaran 39 ayat 43. Coba cowok yang baca ya dengan suara yang lantang. Ayo. Keluaran 39 ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan berkata, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa mengangkati mereka. Amin. Kira-kira apa yang dampaknya daripada kehidupan Musa? Apa? Coba yang sesuai dengan karakter, kita belajar juga tentang kepemimpinan apa? Jadi Musa itu apa? Seorang pemimpin yang bisa apa? Bisa memberkati. Yakin itu semua? Yakin. Kalau Musa bisa memberkati, kita juga bisa memberkati nggak kalau kita hidup di masyarakat? Dengan cara apa? Dengan punya sikap dan karakter yang baik. Jadi pada kenyataannya kita akan untuk belajar, kalau kita mempunyai dampak, kita juga harus mempunyai kualitas untuk bertumbuh. Jadi kualitas adalah salah satu bentuk untuk kita bertumbuh, bagaimana seseorang itu menghadapi hidup. Ya, kita kan mempunyai apa? Karakter. Baik orang pragmatik, kolerik, melankolik, dan apa satu lagi? Apa? Sanguin, ya. Jadi semuanya itu diramu dalam satu kepribadian. Bagaimana kita menjadi seorang apa? Pemimpin untuk pertama kali untuk diri sendiri. Jadi kalau kita sudah mempelajari bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana kita memantapkan langkah-langkah kita untuk mengikuti satu perjalanan hidup dengan tujuan dan prinsip, kita akan mendapatkan satu apa? Satu pertumbuhan. Benar kan? Pertumbuhan itu karena kita mempunyai apa? Proses, ya. Proses itu di dalam kehidupan itu mempunyai waktu. Ya, waktu dengan lingkungan, keadaan, dan segala sesuatu yang kita terima setiap hari. Sehingga kita, jikalau kita memang benar-benar anak Allah dan kita memang menunjukkan sikap yang berkualitas, tentu kita mempunyai integritas. Kalian tahu nggak apa yang disebut integritas? Integritas. Ya. Integritas adalah pembawaan diri yang jujur di mana kata-kata dan bahasanya itu bisa dipercaya dengan 100% dengan bahasa yang indah sehingga orang di mana kita menampilkan bahasa itu orang bisa mengerti apa yang disebut apa? Pemimpin. Nah, kalau sesudah kita menjadikan kita hidup sebagai pemimpin dalam diri kita sendiri, sudah kita berdampak bagaimana kita bisa mempengaruhi kebaikan kita terhadap orang lain, dan kita bertumbuh dengan kualitas, tentu kita akan sejahtera. Sejahtera yang di sini kira-kira menurut kalian apa? Sejarah kira-kira apa? Sejahtera.
aman, damai, tentram. Aman, apalagi? Damai. Damai. Terus apalagi? Ada sukacita. Ada sukacita. Jadi kalau kita mempunyai karakter yang baik, kita belajar teologi kepemimpinan yang baik akan menghasilkan apa? Ya tentu sejahtera. Percaya kalau sejahtera itu hasil kita sendiri, Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita melewati proses dengan baik. Benar nggak? Benar. Yakin? Yakin. Kira-kira apa yang dari pelajaran ini yang kalian tidak mengerti, yaitu tentang karakter? Yang di belakang, coba yang di belakang. Ada yang kurang ngerti? Coba tentang kita kepemimpinan dan karakter, kira-kira apa yang kurang mengerti? Coba. Kita akan berlabuh untuk yang terakhir, yaitu kehidupan kita yang sejahtera, ya. Kita merasa hidup yang nyaman, aman, dengan kualitas yang baik, dengan integritas yang memadai untuk kita melanjutkan kehidupan. Walaupun proses itu, bagaimana kita menjalankannya, baik suka atau duka, itu semua ada proses yang baik juga. Karena dengan karakter, kita belajar karakter, tentu kita akan belajar juga tentang kehidupan yang baik. Apalagi kita beriman. Kira-kira apa yang kurang mengerti tentang hal ini? Coba dilihat mungkin tentang apa hubungannya dampak dan bertumbuh. Kira-kira apa? Dampak dan bertumbuh apa kira-kira hubungannya? Dampak dan bertumbuh bagaimana kira-kira? Kalau dampak itu yang memberi pengaruh. Ya, sedangkan kalau bertumbuh Adalah sebuah proses. Prosesnya perjalanan waktu, ya. Karena perjalanan waktu itu tentu akan berdampak, ya. Karena kalau kita sebagai contoh, ya, kalau kita lapar, ya, kalau kita sudah makan dampaknya apa? Kenyang. Kalau pada akhirnya kita akan sejahtera bagaimana? Yaitu kenyang. Ya, itu salah satu contoh sebagian kalau kita makan dengan dengan sesuatu yang mengenyangkan. Bagaimana tentang rohani? Bagaimana kalau kita tentang rohani dan karakter? Bagaimana? Coba kalau karakter dan rohani bagaimana? Kira-kira bagaimana karakter dan rohani? Coba dilihat karakter dan rohani gimana? Nah, itu yang disebut apa? Karakter yang baik. Kalau kita mempunyai niat yang baik, karakter yang baik, tentu rohaninya akan baik. Benar kan? Coba sekarang bisa dibuka nomor 5. Nah, itu. Kita di sini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana menurut kalian kalau kita mempunyai karakter dengan kepemimpinan masa depan? Coba yang cowok, kalau pemimpin yang masa depan yang gimana? Mempunyai apa? Mempunyai apa? Ini karakter. Ya, terus integritas. Mempunyai tujuan, tugas, mempunyai visi, misi. Benar kan? Nah, kalau dari perempuan gimana? Yang perempuan kalau pemimpin masa depan gimana? Menjadi apa? Pribadi yang apa? Baik, pribadi yang apa? Ya, mengenal Tuhan dan kita bisa bersosialisasi dengan apa? Lingkungan yang baik sehingga apa? Kita mempunyai iman yang memang benar-benar untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan sehingga apa? Kita menjadi orang yang berkarakter baik. Kira-kira ada yang kurang mengerti enggak? Mengerti enggak? Ada yang kurang mengerti tentang pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik itu mempunyai apa? Tujuan. Ya, mempunyai tujuan. Kira-kira siapa yang kurang mengerti?
bertanya. Ya boleh. Baik, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang seorang pemimpin, tapi dia tidak memiliki karakter yang baik? Oh. Jadi pemimpin itu kita lihat waktu kita lihat dalam Lukas. Coba kita lihat dalam Lukas. Tadi Lukas 6 ayat 13. Jadi pemimpin itu bagaimana? Coba kita lihat berlandaskan Alkitab, yaitu Lukas 6 ayat 13. Lukas 6 ayat 13, tolong cowok dibaca ya dengan suara. 13, Ya. 3 hari siang, dia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu membedakan antara mereka 12 orang dan sebutnya rasul. Nah, itu sudah menjawab bahwa pemimpin itu dipilih ya. Kira-kira sudah mengerti? Sudah. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.